Semoga damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perikop untuk renungan Jumat ini adalah Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai ayat 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah Dia bangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman, apakah sudah mendengarkan cerita Lazarus dalam Alkitab? Kalau teman-teman sudah mengerti dan tahu, selamat. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu tentang kisah Lazarus, siapa Lazarus itu sebenarnya, nah, video ini akan membantu Anda. Ya, Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Diceritakan pada pasal ke-11, Yesus datang menemui Maria dan Marta, di mana mereka berada di sebuah makam, yaitu makamnya Lazarus. Maria dan Marta menangis, memohon kepada Tuhan supaya memberikan petunjuk kepada Lazarus. Disitulah Yesus menunjukkan kuasanya. Ia membangkitkan Lazarus dari kematian. Hasilnya apa, teman-teman? Lazarus bangkit dari kubur dan tubuhnya terlihat lebih utuh dan memang utuh dari yang mereka pikirkan. Dengan kuasanya yang dahsyat, Maria dan Marta takjub akan hal itu. Jadi, Maria dan Marta terkagum-kagum, takjub dengan kuasa dan mukjizat Yesus Kristus. Kebangkitan Lazarus adalah bukti nyata bahwa Yesus berkuasa atas segala maut, setan, dan segala yang menghalangi kekuatan Tuhan. Hasilnya apa, teman-teman? Banyak orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus Kristus, bahkan mulai meninggalkan ajaran-ajaran pemimpin Yahudi. Di situ ada masalah yang baru. Para pemimpin Yahudi mulai kehilangan kepercayaan dari jemaatnya sendiri, warganya sendiri. Karena orang Yahudi sudah berbondong-bondong percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, berencana berkomplotan untuk menghabisi Yesus. Bukan hanya Yesus, tetapi mereka beringinkan untuk membunuh Yudas yang baru saja dibunuh itu. Gak jarang kesaksian tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat telah berusaha dibungkam. Bahkan orang yang telah mengalami anugerahnya, menerima perubahan dan pertolongan darinya, bisa saja mendapat halangan, tantangan, cobaan yang tidak pernah mereka alami. Itu adalah masa-masa sulit yang mereka alami, dan hingga sekarang kita juga mengalami sedemikian rupa, teman-teman. Hal ini juga terjadi dalam kisah Lazarus. Kesaksian kebangkitan Lazarus sebagai bukti bahwa Yesus berkuasa telah mengguncang semua orang, khususnya orang Yahudi, di mana orang Yahudi mulai meninggalkan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bahkan tokoh agama sekalipun mulai dilupakan. Kesaksian nyatanya telah mengguncang sejumlah besar orang Yahudi dan membawa dampak yang besar kepada sejumlah besar imam-imam kepala Yahudi, sehingga mereka berniat untuk membunuh Lazarus juga. Mereka berusaha membungkam dan menghilangkan jejak kesaksian itu dengan berusaha membunuh Lazarus, dengan harapan bahwa kesaksian tentang Lazarus atas kuasa Yesus Kristus tidak ada lagi, hilang tanpa jejak, dan berhenti selama-lamanya. Teman-teman, kita sebagai orang percaya
adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang kemudian naik ke surga, dan kita diberi tuntutan untuk menyebarkan kesaksian tentang Yesus Kristus. Sudahkah kita menyaksikan Kristus dan karyanya dalam hidup kita? Jika kita telah sungguh-sungguh mengalami Kristus yang hidup, maka kita tidak tahan, tidak mungkinlah kita berdiam begitu saja, teman-teman. Jadi, kita sebagai saksi Kristus, kita perlu memohon hikmat kepada Tuhan. Dalam kesempatan dari Tuhan harus kita terima, sehingga kita dipakainya untuk memberikan kesaksian tentang Dia di dalam setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun. Semoga dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita diharapkan menjadi kesaksian hidup setiap hari tanpa lelah untuk semua orang. Amin.